Halo guys, ketemu kembali dengan channel Jas Hujan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fitur ataupun fasilitas yang ada pada sebuah Android TV. Ketika kita katakan bahwa sebuah Android TV itu pada dasarnya adalah smart TV yang mempunyai sistem operasi Android. Nah, sistem Android ini persis sama dengan yang ada di handphone kita. Jadi dengan fakta tersebut, bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan handphone yang berisi Android, maka bisa saya jamin bahwa sebetulnya nggak akan menemukan hal-hal yang baru, fasilitas yang baru atau fitur yang baru yang. Namun demikian, setelah menggunakan TV Android TV merek TCL seri A10 ini selama kurang lebih 6 bulan, saya coba merangkum sekitar 5 fitur atau fasilitas yang menurut saya akan sering digunakan karena memang paling bermanfaat dalam konteks menggunakan sebuah televisi. Apa aja fitur-fitur tersebut akan kita bahas berikut ini. Fitur pertama yang menurut saya sangat bermanfaat pada sebuah Android TV adalah sebuah Android TV dapat digunakan untuk casting. Definisi sederhana dari casting ini adalah memindahkan tampilan dari sebuah device, dalam hal ini sebuah handphone, ke device lain, dalam hal ini sebuah televisi. Jadi tampilan yang ada di layar handphone itu kita pindahkan ke tampilan di layar TV. Kegunaan dari fasilitas ini bisa saya gambarkan sebagai berikut ya. Jadi misalnya teman-teman baru aja membuat dokumentasi, misalnya membuat foto atau membuat video dengan menggunakan kamera yang ada di handphone, kemudian hasilnya ingin ditunjukkan atau ingin dilihat dengan menggunakan layar yang lebih lebar, dalam hal ini TV. Nah, maka dari handphone itu tinggal dijalankan aja aplikasi, misalnya kalau untuk foto ya pakai gallery, atau misalnya untuk video mungkin ada video player. Nah, itu aplikasi zaman sekarang itu pasti sudah ada fasilitas untuk cast atau casting. Untuk memudahkan, teman-teman juga bisa download aplikasi untuk casting ini dari Play Store. Banyak pilihan di sana. Jadi aplikasi ini pada dasarnya merangkum fungsi cast dari foto, video, ataupun suara langsung dari aplikasi tersebut. Jadi kita tinggal pilih file yang mau kita cast aja dari situ langsung. Nah, persyaratan teknis untuk bisa menjalankan fungsi Chromecast pada sebuah Android TV itu TV tersebut, Android TV tersebut dan handphone kita itu harus terkonek pada sebuah jaringan WiFi yang sama. Itu mutlak. Sedangkan persyaratan lain, ada beberapa aplikasi yang juga mensyaratkan fasilitas Bluetooth pada handphone dan TV itu wajib dinyalakan. Kalau kita bicara tentang cast, itu sebetulnya pada sebuah handphone Android itu yang versi yang lawas pun itu seperti yang ada di handphone saya itu seri 5 kalau nggak salah ya, itu sebetulnya juga sudah ada fasilitas cache. Jadi kalau kita perhatikan, kalau di menu setelan itu ya, itu ada 2 jenis yang fungsi yang agak-agak mirip, yaitu cache dan juga wireless display. Bagaimana perbedaan keduanya? Kurang lebih seperti ini. Kalau cache, maka ketika kita memindahkan video, maksudnya tampilan video atau tampilan gambar ke sebuah layar TV, maka setelah objek atau gambar atau video tersebut tampil di TV, maka handphone tersebut bisa kita gunakan untuk menjalankan aplikasi lain.
video atau gambar yang sudah tampil di TV itu tidak akan terganggu karena ya semua sudah ada di sana gitu loh. Nah, tetapi kalau kita menggunakan wireless display ini agak beda lagi. Jadi benar-benar seperti display mirroring. Jadi apa yang ada di layar handphone itu akan tampil di layar TV. Jadi kalau layar teleponnya kita geser dari potret ke landscape, maka di TV juga akan berubah tuh dari landscape ke potret gitu kan. Kalau gambarnya kita geser, layar kita geser, yang di TV juga akan bergeser. Fitur Android TV kedua yang menurut saya sangat bermanfaat adalah bahwa pada Android TV kita juga bisa menginstal aplikasi yang kita bisa download dari Google Play Store. Yang membedakannya adalah jumlah aplikasi yang bisa kita temukan di Play Store-nya versi Android TV itu tidak sebanyak dibanding dengan Play Store yang ada di handphone. Kenapa demikian? Karena ternyata memang faktanya aplikasi-aplikasi yang bisa tampil di Android TV itu bisa dibilang dalam tanda kutip khusus. Ini terkait dengan cara kita bernavigasi pada saat menjalankan aplikasi tersebut. Bayangin seperti ini. Kalau di handphone kan kita kalau sedang dibuka aplikasi, kita navigasinya kan menggunakan jari ya. Saat kita men-scroll ataupun men-tap tombol-tombol tertentu. Nah, sedangkan kalau di TV, baik itu untuk memilih sebuah link atau memencet sebuah tombol itu kita nggak bisa menggunakan jari. Itulah yang membuat aplikasi-aplikasi yang ada di Android TV itu tidak sebanyak dibandingkan yang ada di Play Store. Fasilitas Android TV yang ketiga ini masih ada kaitannya dengan cara kita bernavigasi saat menjalankan aplikasi ya, yakni bahwa di Android TV itu dapat kita kontrol dengan menggunakan handphone. Nah, gimana tuh ceritanya? Coba teman-teman bayangkan situasi berikut ini. Misalnya teman-teman sedang buka aplikasi YouTube di Android TV. Nah, kemudian hendak mencari sebuah konten. Ada dua metode yang tersedia untuk mencari konten tersebut. Metode pertama itu bisa menggunakan Google Assistant, itu menggunakan suara. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kemudian. Kemudian metode yang kedua adalah dengan menggunakan virtual keyboard yang ada di layar TV. Jadi kita harus mengetik keyword yang akan digunakan untuk mencari konten tersebut, tapi menggunakan remote bawaan dari TV. Nah, itu sangat menyusahkan sekali ya, karena kita harus memilih satu demi satu huruf dari konten yang mau kita tulis dengan menggunakan kursor yang ada di remote kontrol bawaan TV tersebut. Nah, untungnya di Play Store versi handphone itu sudah banyak tersedia aplikasi remote control untuk mengakses atau menjalankan sebuah Android TV. Jadi kita tinggal install aja aplikasi remote tersebut di handphone, dan pada saat kejadian saat kita misalnya tadi ingin menuliskan sebuah keyword untuk mencari konten di YouTube, kita menggunakan keyboard virtual yang ada di handphone, yang sudah pasti ini lebih memudahkan kita saat menuliskannya, karena kita menggunakan jari kita lagi, sudah nggak menggunakan kursor untuk memilih huruf demi huruf yang akan kita tuliskan tersebut. Fasilitas berikutnya yang saya suka di Android TV itu adalah Google Assistant, yang kita bisa gunakan untuk memberikan instruksi lewat suara.
Fasilitas ini persis mirip sama dengan Google Assistant yang ada di handphone. Pada Android TV ada dua metode untuk menjalankan Google Assistant ini. Yang pertama adalah dengan menekan tombol yang ada di remote. Itu ada tombol yang gambarnya itu kayak bundaran, ada beberapa lingkaran gitu, merah, kuning, hijau kalau nggak salah, ukurannya beda-beda. Dan satu lagi dengan mengaktifkan fitur yang ada di menu setelan, sehingga ketika fitur itu sudah diaktifkan, maka kita tidak perlu lagi menekan tombol yang ada di remote. Jadi cukup kita katakan sebuah frase kata yang sudah dikenal oleh Google sebagai indikator bahwa kita sedang memerintahkan Google Assistant untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini biasanya frase kata yang sudah dikenal adalah Oke Google atau Hey Google. Cuaca Cikarang lusa. Sedangkan jika kita menggunakan metode pertama, yaitu menggunakan tombol yang ada di remote, maka kita sudah tidak perlu lagi menggunakan frase kata tersebut. Jadi ketika tombol sudah kita tekan, maka kita langsung berikan instruksi kepada Google Assistant untuk melakukan pekerjaan yang kita gunakan, kita ingin dia lakukan. Misalnya yang sering saya lakukan kalau di handphone itu kan biasanya saya sering melakukan buka Gmail. Nah, langsung tuh kan aplikasi Gmail langsung terbuka. Nah, begitupun kalau di Android TV yang sering saya lakukan biasanya adalah meminta Google untuk menyetel atau memainkan sebuah video yang ada di YouTube. Misalnya, putar Sheila on Oke 7 Google, di YouTube. jalankan Sheila on 7 di YouTube. Nah, langsung tuh si Google Assistant akan mencari video yang kita cari itu untuk dijalankan di YouTube. Perintah lain yang sering saya berikan kepada Google Assistant saat menjalankan Android TV itu biasanya meminta dia untuk menaikkan atau menurunkan volume. Baiklah. Kecilkan volume. Baiklah. Kamu doyan gado-gado? Saya suka memandangi gambar gado-gado. Bisanya cuma sampai situ saja. Fasilitas kelima atau terakhir yang menurut saya keren dan mungkin saya akan sering gunakan adalah bahwa Android TV ini akan dapat berdampingan dengan Google TV. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi gini, sekitar bulan Oktober 2020 kemarin, Google itu mengeluarkan sebuah produk Chromecast. Jadi nama resminya adalah Chromecast with Google TV. Jadi alat itu tuh seperti kayak dongle gitu ya, dongle. Kemudian juga dapat remote. Nah, ini kan dongle itu kan ditempelkan di portnya HDMI. Nah, fungsi utamanya sudah jelas untuk Chromecast. Tetapi ternyata di dalamnya itu juga kayak semacam seperti yang ada di TV stick itu. Jadi persis mirip sama dengan seperti tampilan yang ada di Android TV, cuma tampilannya, user interface-nya itu jauh lebih keren, jauh lebih mulus, jauh lebih enak dilihat itu dibandingkan dengan tampilan depannya Android TV. Nah, hal yang menarik untuk kita cermati adalah ternyata menurut pihak Google nantinya di mulai tahun 2021 ini vendor-vendor besar TV yang saat ini sudah menggunakan Android TV itu sudah berkomitmen untuk mengeluarkan produknya
dengan Google TV. Nah, ini kan akan menimbulkan pertanyaan lah, minimal bagi saya pribadi, apakah Google TV ini kedepannya akan menggantikan Android TV, atau Android TV itu tetap ada di layer sistem operasinya, tetapi tampilannya, user interface-nya, UI-nya itu menggunakan Google TV. Ini pertanyaan yang terbesit di benak saya sih. Nah, berita bagusnya adalah saya sudah mencoba bahwa Android TV yang saat ini ada di rumah saya itu sudah saya install dengan Google TV. Dan mereka bisa jalan berdampingan. Jadi penjelasannya kurang lebih adalah, jadi Android TV yang ada sekarang itu seperti biasa. Kemudian saya install dengan Google TV. Kemudian saya install juga launchernya. Jadi ketika kita ingin pindah ke Google TV, kita jalankan launchernya, launcher home dari si berandanya si Google TV itu akan tampil menggantikan halaman depan beranda dari Android TV. Nah, gimana cara menginstalasinya Google TV itu nanti saya akan buat video khusus untuk tutorialnya. Oke guys, demikian video singkat tentang 5 fitur atau fasilitas pada Android TV yang menurut saya paling bermanfaat dan paling sering saya gunakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa komen, jangan lupa share video ini. Sampai ketemu pada video lain dari channel Jas Hujan.